warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila subulin najati wassalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kembali Allah masih berkenan memberikan anugerah besar kepada kita. Iman Islam masih dilekatkan oleh Allah di dada kita. Kesehatan pun masih Allah limpahkan untuk mengiringi langkah-langkah di kehidupan kita. Bahkan kekuatan dan pertolongan Allah pun masih diberikan kepada kita untuk tetap bisa istiqomah menjalankan serangkaian ibadah. Lebih-lebih ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengantarkan kita untuk menggapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya Allah akan berkenan menyelamatkan kita dari ancaman siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, beliau Syekh Hasan Al-Basri, pernah memberikan nasihat kepada kita tentang rusaknya hati. Ini penting untuk kita karena sesungguhnya keadaan atau kondisi hati kita akan menentukan segalanya dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabda beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Inti dari hadis itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peran hati. Ketika hati seseorang itu baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Demikian pula ketika keadaan hati seseorang itu rusak, maka seluruh jasadnya akan menjadi rusak. Karena itu di kesempatan ini patut kiranya kita menyimak apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan karena 6 perkara. Kita simak baik-baik untuk bahan kita melakukan introspeksi diri. Modal kita untuk melakukan koreksi terhadap keadaan diri kita, keadaan hati kita. Akankah 6 perkara yang bisa menyebabkan rusaknya hati kita ternyata masih bersemayam di dalam diri kita? Kalau memang betul-betul sudah hilang, insya Allah hati kita masih akan tetap menjadi hati yang jernih. Hati kita tidak akan mudah rusak, karena 6 penyakit yang merusak hati sudah bisa kita jauhkan dari dalam diri kita. Apa 6 perkara itu? Beliau katakan, awwaluha yuznibuna bi raja'it taubah. Yang pertama,
Beliau katakan yudnibuna biraja'it taubah, melakukan perbuatan dosa dengan berharap taubat. Wa fi nuskhatin biraja'ir rahmah. Dalam keterangan yang lain dikatakan, poin pertama yang beliau katakan adalah melakukan perbuatan dosa dengan berharap rahmat. Sekilas bolehlah kita bingung. Nah, bukankah orang berharap tobat itu baik? Bukankah orang berharap rahmat itu baik? Ya, sekilas begitu. Tapi yang dimaksud dengan kalimat ini bukan itu. Orang yang melakukan perbuatan dosa dengan berharap taubat, dengan berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa dosa yang dia lakukan itu dengan sebuah kesengajaan. Ini pun corot jawabannya gitu. Alah gampanglah urusan dosa ketemu muri sesuk nek wis pensiun aku tobat beres. Ini yang bahaya. Tidak apa-apalah kita melakukan dosa. Nanti kalau sudah tua saya akan memperbaiki diri. Wah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita tidak pernah tahu kapan batas akhir hidup kita itu. Tidak ada satupun di antara kita yang diberi hak untuk mengetahuinya kecuali saatnya telah tiba. Bahkan Al-Quran menegaskan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa diundur dan tidak bisa pula diajukan ketika dia telah tiba. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita tertipu oleh bisikan-bisikan setan yang terkadang seringkali merasuki hati kita untuk kemudian mengatakan, alah tidak apa-apalah urusan dosa itu, nanti toh saya bisa tobat. Kan Allah Maha penerima tobat. Toh Allah itu Ghafurur Rahim. Toh Allah itu Maha pemberi rahmat. Luar biasa sekali bisikan setan yang mengelabui kita. Hati-hati. Lalu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk dan jenis dosa. Apakah dosa itu dosa kecil ataukah dosa itu dosa besar? Jangan sampai kita menganggap alah gampang. Ini berbahaya sekali. Ini yang membuat hati kita kemudian menjadi rusak. Kenapa? Akan muncul keberanian untuk melakukan dosa-dosa berikutnya dengan asumsi toh nanti di masa tua saya taubat. Toh nanti kalau sudah pensiun saya bisa memperbaiki diri. Iya, kalau kita tahu. Mati itu rahasia Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Hidup kita di dunia ini tidak pernah kita ketahui kontraknya sampai kapan. Karena memang kita tidak pernah menandatangani kontrak hidup di dunia. Ngapunten, betul kan? Tidak pernah. Maka berhati-hatilah untuk itu. Kemudian yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Yang menyebabkan hati kita bisa menjadi rusak. Poin kedua yang disampaikan oleh beliau Syekh Hasan Al-Basri adalah ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mengetahui suatu ilmu, memiliki ilmu tetapi ia tidak mengamalkannya. Apalagi kalau kemudian kita punya ilmu justru kemudian kita salah gunakan. Ini semakin berbahaya sekali. Orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, orang yang punya ilmu tetapi tidak dijalankan, apalagi orang punya ilmu lalu disalahgunakan, Masya Allah.
sudah pasti orang itu kemudian hidupnya tidak semakin dekat dengan Allah, malah sebaliknya semakin hari akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Seseorang yang semakin bertambah banyak ilmunya tetapi tidak semakin banyak menerima hidayah, tidak semakin banyak menerima petunjuk, maka orang itu tidak semakin dekat kepada Allah, justru akan semakin jauh, menjauh, bahkan makin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita tidak berharap seperti itu, justru sebaliknya, kita berharap ilmu yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan, Allah berkenan menjadikannya menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang tidak bermanfaat itu disampaikan pula di dalam sebuah hadis, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu artinya ilmu yang tidak bermanfaat. Itu seperti pohon yang tidak pernah berbuah. Mari kita berupaya dengan ilmu yang ada pada diri kita. Kemampuan dan kecerdasan akal pikir kita benar-benar bisa kita optimalkan untuk bisa semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan makin dekat kepada Allah. Sehingga apa yang kita ucapkan itu benar-benar bisa kita laksanakan. Apa yang kita sampaikan menjadi bagian dari apa yang kita amalkan. Jangan sampai kita hanya pandai bersilat lidah, pandai berkata-kata, pandai berucap, tetapi tidak mau melaksanakan apa yang diucapkan. Bicara tentang kejujuran, tapi ternyata dirinya jauh lebih banyak melakukan kebohongan. Bicara tentang keadilan, fasik banget kalau sudah ngomong tentang keadilan. Tapi yang dilakukannya justru banyak kezaliman. Mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain. Padahal kalau berbicara, luar biasa. Ketika dia ngomong masalah-masalah yang terkait dengan keadilan. Berhati-hatilah saudaraku, bersama kita memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa berhati-hati. Maka tidak heran kenapa Al-Quran mengingatkan kepada kita. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Na'udzubillah. Masya Allah. Betapa besar ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya bisa berucap, tapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dia ucapkan. Hanya bisa berpidato, hanya bisa berkata-kata. Bahkan kadang-kadang pidatonya, kata-katanya menarik perhatian orang, bahkan membuat orang terpesona. Tapi sayang, apa yang diucapkan yang bisa mempesona orang lain itu nol besar di dalam diri kita, di dalam dirinya. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang terancam seperti apa yang disampaikan oleh ayat ini. Dengan demikian, maka setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita, mari kita upayakan menjadi modal kita untuk melakukan sebuah amal. Artinya apa? Ilmu yang ada pada diri kita usahakan benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita amalkan. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga kata beliau, wa idza amilu la yukhlisun. Yang membuat hati kita semakin rusak, bisa menjadi rusak. Yaitu apabila kita melakukan sebuah amal tetapi tidak ikhlas di dalam mengamalkannya. Melakukan sebuah amalan, melakukan satu perbuatan baik,
tetapi perbuatan baiknya itu dilakukan dengan ketidakikhlasan. Ini juga akan merusak hati kita, bahkan kemudian amal-amal baik yang kita lakukan dengan ketidakikhlasan itu menjadi penyebab tidak diterimanya amal baik kita itu. Naudzubillah. Para jamaah rahimakumullah, lebih lanjut kajian kita insyaallah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Dengan penuh harap mudah-mudahan Allah masih berkenan memberikan tambahan hidayah di dalam hati kita, sehingga kita bisa tertuntun dalam setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan kita semakin bertambah kuat iman dan takwanya. Lebih-lebih berharap dengan berkah bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan amal saleh kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.